Dua kata lucu yang diucapkan oleh peserta magang ke Jepang saat masih di LPK. Jadi yang pertama itu adalah "Hai Sensei". Sebenarnya itu nggak ada yang salah, Wak. Cuman agak aneh dan janggal aja gitu. Dan aku juga pernah melakukan hal yang sama. Makanya di video ini aku ingin nyampaikan sama kalian, khususnya buat teman-teman yang ada di Indonesia saat ini, yang sedang belajar di LPK, dimanapun kalian berada, usahakan jangan ucapkan kata-kata "Hai Sensei". Kalaupun mau pakai kata "sensei", kalian bisa mengucapkan "sensei hai". Sebenarnya cukup dengan kata-kata "hai" aja udah gitu. Atau misalnya ada instruksi apa-apa gitu. Ya kalau kalian ngerasa ngerti ya udah "hai wakarimashita". Jangan "hai sensei", "hai sensei". Itu Wak udah lucu kali Wak gitu. Intinya lucu kali. Dan aku juga pernah melakukan hal itu, makanya di video ini aku ingin nyampaikan sama kalian, jangan pernah lagi ucapkan "hai sensei". Cukup dengan kata "hai". Udah mantap itu Wak. Kalaupun pakai sensei, sensei hai. Oke? Yang kedua itu, dan sampai saat ini juga aku lihat ada yang udah sampai di Jepang masih gunakan kata-kata seperti ini. Namanya wa dare. Aku pernah lihat di salah satu video, dan di video itu dia ngucapin kata kayak gitu sama anak-anak gitu. Di TikTok kalau nggak salah itu, cewek. Nggak tahu aku pisah Toko Tigino atau magang. Tapi intinya aku pernah lihat di FYP TikTok wa. Jadi dia bilang sama anak kecil ini sambil di videoin namanya Wadare gitu. Padahal tujuannya itu aku tahu. Dia nanyakan namanya siapa gitu. Tapi dalam arti Indonesia di Jepang kan ya benar itu kata-kata gitu. Cuman kalau dalam arti bahasa Jepang sebenarnya jangan diucapkan kata-kata seperti itu, Wak. Karena itu kata-kata lucu gitu. Orang Jepang pasti ketawa-ketawa dengar kalian kalau ngucapin hal itu. Kalian cukup bilang namanya wa nandesu ka gitu. Itu kata sopannya. Tapi kalau kalian merasa sopan kali gitu, misalnya kata-kata yang futsu atau biasa yang mungkin kelihatan lebih kasual gitu, ya bisa aja ya kalian cukup cuma bilang namanya wa nani, udah cukup bisa gitu. Atau kata yang lain lagi yang pernah aku dengar itu yang nanto yu namae desu ka gitu, atau nanto yu namae gitu. Bisa seperti itu Wak gitu. Dan aku di sini bukan sok ngajari karena aku jago bahasa Jepang, enggak, aku juga masih belajar gitu. Sampai sejauh ini aku tinggal di Jepang, bahasa Jepangku juga masih kacau balau. Cuman kesalahan-kesalahan yang fatal kayak gini yang menurutku sih ini bisa diperbaiki gampang gitu. Makanya aku di sini ingin nyampein sama kalian, jangan pakai kata-kata yang tadi aku bilang. Kayak "Hai sensei, namae wa dare" gitu. Itu dua kata lucu yang paling lucu yang pernah dan sering diucapkan oleh peserta magang ataupun peserta Tokutigino yang masih belajar di Indonesia, dan juga ada juga memang masih di Jepang ini, tapi yang paling sering itu yang masih di Indonesia. Oh ya Wak geng, buat kalian yang pengen tanya-tanya silahkan DM ke Instagram @aris9262_. Jangan pernah DM ke TikTok ini Wak, karena itu sama aja pekerjaan yang sia-sia. Oke Wak geng. Dan buat satu tambahan lagi Wak, buat kalian misalnya udah sampai ke Jepang ini, misalnya kalian ngomong-ngomong sama teman kalian, khususnya orang Jepang, jangan pernah pakai kata anata atau kamu gitu. Karena di Jepang itu agak aneh kalau kita bilang kata-kata anata kepada teman kita, khususnya teman kerja yang jelas-jelas kita sebenarnya udah harus kenal sama mereka, apalagi mengenal nama kan gitu. Di sini biasanya mereka itu menyebutkan nama, misalnya kita ngomong sama teman kita orang Jepang itu namanya si Tanaka. Ya udah kalau kita pada saat kita ngomong nanyakan kabar dia atau nanyakan sesuatu sama dia, kita sebut namanya Wak, jangan bilang anata. Misalnya dia ngomong dari to issho ikuno kata gitu. Dengan siapa kamu pergi? Kalau kita mau menyebutkan sama dia, ya bilang namanya. Tanaka-san to issho ni ikimasu. Pergi bersama saudara Tanaka. Jangan anata to issho ikimasu. Itu janggal kali Wak sama orang Jepang gitu. Itu ngerasa kayak kita itu sama-sama nggak kenal sama sekali. Misalnya ketemu di jalan, nah tiba-tiba ada tegur sapa, bisa kita bilang anata. Itu baru cocok penggunaan kata-katanya Wak. Sepengalamanku dan aku juga tanya sama orang Jepang ya seperti itu. Nah kalau bisa ketika kalian sampai di Jepang, ketemu sama teman-teman kerja kalian, usahakan ingat nama mereka satu persatu. Biar nantinya kalian nggak kesusahan pada saat komunikasi ke mereka, dan mereka juga nggak ngerasa janggal ketika ngomong sama kalian. Jadi mudah-mudahan Wak, informasi ini bisa menambah pengetahuan kalian. Dan disclaimer sekali lagi aku bilang, aku bukan orang yang jago bahasa Jepang. Cuma sekedar memberitahu, dan sampai saat ini juga aku masih belajar. Oke Wak geng, gua Ari, cabut dulu Wak. Ciao.